Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Ramadan dari kelas 01 TPLP 009. Kami juga mengamati bahwa aspek kenyamanan dan keamanan sangat diperhatikan di lingkungan gym. Member cenderung menggunakan beban sesuai kemampuan dan tidak memaksakan diri. Jika ada member yang belum memahami cara penggunaan alat, biasanya akan meminta bantuan atau bertanya kepada member lainnya yang lebih berpengalaman. Hal ini menciptakan suasana latihan yang aman, nyaman, dan saling mendukung antar sesama pengguna gym. Saya Muhammad Dimas Rizky Audin dari kelas 01 TPLP 009. Kami melihat bahwa setiap member memiliki pola-pola latihan yang berbeda-beda. Contohnya, ada seorang member yang melakukan pelatihan yang dengan durasi lebih singkat tetapi dengan intensitas yang tinggi. Dan ada pula member yang melakukan latihan dengan pola yang lebih santai. Perbedaan ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, seperti membentuk otot, menjaga kebugaran, dan ada juga yang melakukannya sebagai rutinitas setiap hari. Selain itu, waktu istirahat antar set latihan juga diperhatikan agar kondisi tubuh tetap terjaga dan tidak terjadi cedera pada saat latihan berlangsung. Kami juga mengamati bahwa pemilihan jenis alat dan variasi gerakan itu berbeda-beda. Ada beberapa member cenderung fokus pada latihan beban, sementara yang lain ada yang mengombinasikannya dengan latihan seperti kardio. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran yang penting akan latihan yang dilakukan pada setiap member, sehingga tubuh terhindar dari rasa cedera dan tetap rasa sehat saat latihan berlangsung. Dan juga hasil dari latihan tersebut akan lebih terasa sangat optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng saya Zaid Novan dengan NIM 251011401523. Di video kali ini saya akan membedah bagaimana alur sistem pendaftaran dan pembayaran di sebuah gym secara sistematis lewat flowchart ini. Oke, kita lihat ke layarnya. Nah, di sini kita mulai dari start. Di statement 1, pengguna masuk ke sistem. Lanjut ke statement 2, pilih paketnya, mau harian, bulanan, atau tahunan. Nah, di statement 3, isi formulir dan pilih metode bayar. Tunai, transfer, atau e-wallet. Oke, masuk ke statement 4, ini tahap pembayarannya. Nah, di proses 1 ada proses verifikasi. Perhatikan jalurnya. Kalau gagal, panah balik lagi ke statement 4 buat bayar ulang. Dan kalau berhasil, sistem otomatis lanjut ke tahap berikutnya. Nah, selanjutnya di statement 5, bukti bayar dikirim atau dicetak. Lalu di statement 6, akun member langsung aktif dan siap dipakai latihan. Nah, terakhir di statement 7, proses dinyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samiza Kalsar, kelas 01 TPLP 009. Proses diawali dengan mulai. Kemudian masuk ke statement 1, yaitu datang ke tempat latihan. Selanjutnya pada statement 2, yaitu melakukan pemanasan untuk mempersiapkan otot sebelum memulai latihan inti. Setelah pemanasan, sistem masuk ke percabangan if, yaitu pemilihan jenis latihan yang akan dilakukan. Terdapat 4 latihan utama, yaitu ada chest pada statement 3 yang akan melakukan latihan double bench press di statement 10. Ada back pada statement 4, yaitu melakukan latihan lat pull down pada statement 9. Ada shoulder pada statement 5 yang melakukan latihan lateral raise pada statement 8. Ada leg pada statement 6
ia melakukan latihan like extension pada statement 7. Setelah satu sesi latihan selesai, akan melakukan istirahat atau rest pada statement 11. Sebelum melanjutkan ke latihan berikutnya, yaitu pengulangan atau while yang dilakukan sesuai kebutuhan atau jumlah set. Setelah latihan selesai, proses dilanjutkan ke pendinginan pada statement 12 untuk menurunkan denyut jantung dan merelaksasi otot, kemudian diakhiri dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Rayfandi dan di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pembayaran JIM melalui Dev C++. Lanjut, kita langsung ke bagian pertama, yaitu S1 atau statement pertama, yakni inisialisasi identitas pengguna. Program memulai dengan meminta input nama, dan secara teknis ini adalah tahap data akuisisi. Program menyiapkan variabel untuk menampung karakter teks tanpa input. Sistem ini tidak punya subjek untuk diproses pada tahap aktivasi. Dan kita akan lanjut ke S2 atau statement kedua, yakni pilih metode pembayaran. Di sini menerapkan logic mapping, yaitu sistem menyodorkan menu dan memaksa user untuk memilih angka. Jika angka 1, 2, atau 3 dimasukkan, sistem melakukan assignment ke variabel. Jika pengguna atau user tidak menginputkan angka itu atau angka yang di luar blok, maka bertindak sebagai error yang memberikan label tidak valid. Ini krusial banget agar program tidak memproses data sampai ya. Lalu kita akan melanjutkan ke S3 atau statement ketiga, eksekusi kanal pembayaran atau kalkulator. Tahap ini berada di dalam looping. Sistem meminta user untuk menentukan metode bayar sama seperti S2 atau statement kedua. Ini adalah proses untuk klasifikasi data input menjadi label informasi. Lalu kita akan melanjutkan ke S4, yakni atau S4 bisa juga disebut dengan statement keempat, yaitu gatekeeping verifikasi atau kondisi mutlak. Ini adalah inti dari keamanan transaksi yang tadi untuk memasukkan variabel. Logikanya, selama user atau pengguna tidak menginput angka 1, sistem akan menganggap transaksi gagal. Variabel ini berhasil dikunci pada angka 0 untuk menjaga agar user tetap tertahan di dalam putaran transaksi. Yaitu lanjutnya kita akan lanjut ke S5 atau statement kelima, cetak bukti atau finansial data dan pelaporan. Begitu verifikasi tembus, sistem ini keluar dari loop dan mencetak bukti. Ini adalah tahap informasi output, yang dimana data yang tadi dikumpulkan diolah menjadi pesan konfirmasi resmi. Lalu kita akan lanjutkan ke S6 atau statement ke-6, aktivasi member, yakni sinkronisasi status member. Program memanggil kembali data dari S1 yang tadi atau statement pertama dan menggabungkannya dengan status aktif. Ini membuktikan bahwa variabel awal berhasil dipertahankan sepanjang eksekusi program. Dan yang terakhir, S7 atau statement ke-7, termination, menandakan bahwa seluruh instruksi di atas telah dieksekusi tanpa error dan memori dikembalikan kepada sistem operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya John Mareno. Di sini saya akan menjelaskan tentang source code program latihan JIM. Nah, di sini awal-awalnya kita taruh dulu untuk codingan, untuk kita taruh atau jalankan di Dev C++ seperti ini codingannya. Ya, kita langsungkan saja untuk dijalankan. Nah, pada tahap awal pertama, persiapan dan identifikasi member. Pada bagian awal program menyiapkan struktur dasar menggunakan pustaka IOStream dan string untuk menangani input-output serta data teks dengan program memulai alur meminta pengguna memasukkan nama member sebagai bentuk identifikasi awal. Setelah nama diterima, contohnya seperti ini, saya masukkan nama saya,
seperti ini. Ya, seperti ini. Sistem secara otomatis memberikan instruksi kepada member untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu sebagai prosedur standar sebelum memulai aktivitas fisik yang menandakan bahwa sesi latihan telah resmi dibuka. Nah, bagian inti dari program ini menggunakan perulangan 2 yang dikombinasikan dengan percabangan if-else di dalamnya. Pilihan jenis latihan yang mencakup yang ada di layar ya, ada latihan chest ke-1, yang kedua ada back, ketiga ada shoulder, yang keempat ada leg. Nah, berdasarkan angka yang dipilih, program akan menampilkan detail latihan spesifik beserta contoh gerakannya. Contohnya saya akan memilih chest 1. Nah, di sini jika kalian memilih chest, maka latihannya akan berupa contohnya yaitu dumbbell atau bench press. Nah, kalau untuk latihan back ada berupa pull down, dan untuk latihan leg ada berupa sit up. Nah, selanjutnya yaitu untuk manajemen istirahat atau perulangan sesi. Setelah setiap sesi latihan selesai dipilih, program menjalankan fungsi istirahat sejenak untuk mensimulasikan kondisi nyata di gym. Di sini variabel ulang memegang peranan penting dalam menentukan alur program selanjutnya. Sistem akan bertanya kepada pengguna apakah ingin menambah sesi latihan lagi atau tidak. Jika ingin menambah sesi latihan, kita ketik saya di sini 1, maka akan memunculkan lagi jenis latihan tersebut. Nah, jika tidak ingin melanjutkan sesi latihan, pengguna bisa mengetikkan 0 untuk tidak melanjutkan sesi latihan. Nah, untuk prosedur akhir dan penutupan setelah pengguna untuk memutuskan untuk berhenti berlatih dan keluar dari perulangan, program akan masuk ke tahap akhir atau ending. Sistem memberikan pengingat penting bagi member untuk melakukan pendinginan guna menjaga pemulihan otot setelah bekerja keras. Sebagai penutup, program menampilkan pesan konfirmasi bahwa seluruh rangkaian latihan telah selesai yang ada di layar tersebut dilaksanakan dan proses program berakhir secara formal. Demikian